Hari malam ulang tahun besoknya saya minta dikenalkan Bagas. Kemudian ya sekarang bisa akan mewujudkan suatu berkenalan. Nah ini namanya petunjuk Tuhan. Oh ini nama Bagas. Ya terus ya apa namanya? Berkeinginan apa kita bisa berkreasi bersama. Nah namanya kan itu udah satu anugerah ya. Ibu punya mimpi, dia juga ingin lagi juga punya mimpi untuk berkreasi bersama lah, kurang lebih gitu. Ya udah jadinya saya dapat partner gitu. Menggantikan yang kemarin sudah meninggal. Nah terus jadinya ya kita sudah mulai menggarap suatu karya cipta, judulnya Topeng-Topeng gitu. Terus grup kita ini namanya Studio Inspirasi. Studio Inspirasi. Ya. Tapi itu ada deklarasi sama atau memang amal terbentuk karena paguyuban sama-sama menyukai seni dan budaya itu? Diresmikan sebagai grup. Oh begitu. Berpartner dengan Bagas Karayana. Saya tanya ke Bagas sebentar, Bagas, Ibu Sukma benar-benar terpesona dengan tari bedoyo yang Anda kreasikan seperti itu. Dan saya pernah menonton beberapa kali tari bedoyo yang diadakan di Yogyakarta, di Solo dan lain sebagainya. Tapi ini benar-benar tipikalnya serupa tapi tak sama. Mengapa bisa ada inspirasi menciptakan tari bedoyo seperti itu, di mana itu adalah tari yang memang spesial untuk keraton dan itu ditarikan oleh perempuan-perempuan yang lajang, yang benar-benar pure perawan seperti itu. Dari mana inspirasinya? Apakah memang terinspirasi dari keraton-keraton Jogja dan Solo atau bagaimana? Baik, terima kasih. Sebenarnya kan saya waktu itu ditunjuk Tuhan yang kemungkinan untuk Tuhan, dan itu mulai rasa saya juga dalam diri. Habis itu ada keinginan dari senator kita Pak Arya Wedakarna untuk berkeinginan untuk membuat suatu karya yang berjudul Segoro Kidul. Segoro Kidul. Dan beliau terinspirasi dari Jogja atau Solo, saya kurang tahu. Habis itu beliau memberikan sebuah buku juga kepada saya yang berupa judulnya bukunya seperti keraton, kerajaan seperti itu, dan ada komposisinya juga, dan ada geraknya juga, segala kostumnya juga ada, penarinya seperti apa juga ada. Dan habis itu saya bertemu, nah tepatnya itu waktu tahun 2016. Ya, saya udah 4 tahun dengan Pak Arya. Pak Arya membuat karya-karya sebelum ini yang sering dipentaskan di mana ini. Iya, ini salah satu juga dipentaskan di Durga Putri itu kan. Baik. Kemudian dari penggarapan itu yang serupa tak sama ini, bagaimana kesan inspirasi dari keraton-keraton ini? Apakah ada juga suasana magisnya? Iya. Yang pertama saya kan namanya orang Bali harus atur healing namanya. Ke pura-pura, ke segara, ke pantai dan segala macam. Sakral kan? Karena sakral, dan habis itu bakti penyembelih juga ke pantai, dan tidak sembarangan seperti itu. Dan ada kendala sedikit waktu saya membuat musik, ada partner saya namanya Kalawara membuat musik Segoro Kidul ini. Seperti apa? Di tempatnya di Denpasar. Waktu itu saya ke studionya jam 10 malam karena beliau baru bisa menggarap itu jam 10 malam. Astaga, apa yang terjadi? Itu sangat mistis sekali. Nah ini sedikit cerita ya. Iya, waktunya mungkin juga malam suasananya. Ya, malam suasananya dan segala macam. Habis itu dan beliau biasanya jam 10 malam gitu. Dan saya di sana dan beliau membuat musiknya, dan ada juga sindennya, dan sindennya juga sudah direkam, dan kebetulan sinden ini dari isi, tapi memang orang Bali juga? Orang Bali juga. Wow. Tapi beliau kepercayaan tuh yang sinden ini kepercayaan kepada Kanjeng Ratu, sehingga penganutnya lah sering menyembah beliau seperti Kanjeng Ratu. Pantai Selatan seperti itu. Oke, baik. Terus habis itu beliau menyinden segala macam. Nah, ini saya merinding sedikit. Habis itu beliau hadir loh. Hadir melalui dari sinden itu gitu. Pertamanya yang seorang sinden itu mendengar bunyi suara Jawa dulu musik Jawa, gamelan ya, gamelannya itu. Habis itu petung-petung Jawa, tiba-tiba konslet komputernya yang dibuat sama Kalawara ya, komposernya. Habis itu konslet, dan saya kejut kok bisa seperti itu. Habis itu dia sudah takut juga. Nggak ada aturan sesaji terlebih dahulu untuk melakukan itu? Salahnya saya waktu itu. Karena saking kredit sebagian segala macam, habis itu beliau juga sibuk, komposernya juga sibuk. Dan dadakan seperti kejar tayang seperti itu ya? Kejar tayang seperti itu juga. Habis itu benar-benar konslet, dan saya tidak berani pulang.
Dilanjutkan apa tidak? Enggak dilanjutkan. Baik. Langsung tidur saya di sana. Artinya besoknya saya bercerita sama ayah saya di pertama. Kemudian? Habis itu mengatur tuning ke studio-nya. Habis itu saya melakukan ritual di pantai berupa selendang, dan juga saya agak masukkan sedikit dikasih suatu gerakan sama beliau. Berarti beliau akhirnya memberikan inspirasi gerakan untuk tari bedoyo yang Beli Bagas ciptakan itu. Wah, luar biasa. Dan tidak sepanjang pementasan itu tidak ada orang yang terawan atau ketakson lagi kan? Pertama ada waktu di saat di Duka Putri. Baik. Dan sekarang ini, kedepannya ini, apakah tari bedoyo ini akan dikombinasikan dengan karya besar dari Ibu Sukma atau tema yang berbeda nih Bu? Tentu. Beda. Topeng. Ya. Kita punya sepertinya Empu Jiwaya yang di bidang ahli pertopengan dan religitan. Apakah pernah dengar? Apakah memang terinspirasi dari beliau? Apa memang murni tentang pertopengan yang? Saya kan penari topeng. Baik. Jadi saya sudah tahu lah beberapa macam topeng, dan saya sangat terkagum memang kenapa saya pilih saya menjadi penari topeng, karena saya tertarik topeng-topeng Bali ini secara kesejarahan saya kaji sampai saya bisa ada apa namanya itu ada kesimpulan tentang sejarah topeng yang kurang jelas di Bali ya gitu ya. Jadi saya mendalami lah topeng. Jadi itulah impian terpendam saya selama bertahun-tahun untuk membuat pagelaran topeng, karena saya betul-betul kagum dengan topeng Bali ya. Gitu. Bisa diberikan kisi-kisi kemungkinan karya besar tahun depan ini pagelaran topengnya dikemas seperti apa ini? Nggak boleh. Dari sekarang dirahasiakan tetap ini rahasia topeng gitu, surprise tapi tentang topeng. Saya tahun depan. Dan ini kan bukan hanya penari 10 orang gitu ya. Kalau dari studio inspirasi saja ada berapa? Ada sekitar 40 penari. Kemudian kita ada mengajak gabung ya dengan beberapa grup menjadi suatu rangkaian, jadinya untuk 2 jam lebih, akhirnya melibatkan kurang lebih 100-an penari dan musisi. Belum lagi produksinya. Ceritanya juga nggak bisa dibocorkan, ini kisahnya juga tidak. Astaga, secret. Tapi di tahun depan kita dengan sebaik-baiknya, semoga nanti kami persembahkan kepada masyarakat Bali, karena sangat Ibu. Apa ini hadiah Bu? Kado untuk masyarakat Bali? Bukan sumbangsi lah, kecintaan Ibu pada masyarakat Bali, kecintaan Bagas pada masyarakat Bali, dan juga bukan hanya Bali saja, tapi nanti bisa seluruh masyarakat Indonesia gitu. Luar biasa karya spektakuler. Karena seperti dirahasiakan, kita tidak bisa bertanya lebih dalam lagi ya terkait spektakulernya aksi teater ataupun panggung nanti yang akan dikemas oleh Beli Bagas dengan kolaborasi dengan beberapa kelompok dan juga persembahan yang luar biasa dari Ibu Sukma ke masyarakat Bali. Ibu, kita kembali ke Hindu itu sendiri. Ibu menganut Hindu semenjak hari kemarin resmi menjadi Hindu. Apa yang ingin Ibu lakukan atau persembahkan untuk Bali selain seni teater tadi terkait dengan Hindu itu sendiri? Apakah ada suatu hal yang tertunda dari dahulu kala yang akan Ibu wujudkan setelah di studio dan kemarin itu? Karena saya pakar di dalam seni budaya, seni pertunjukan, saya awali dengan itu dulu. Tapi nanti kalau ada masukan-masukan yang lain, konteksnya dengan kegiatan sosial, mungkin itu juga bisa Ibu lakukan. Tapi tolong sekarang Ibu fokuskan konsentrasi Ibu kepada pagelaran tersebut, karena ini suatu kerja yang tidak mudah, melibatkan banyak SDM gitu, dan dananya juga tidak kecil. Jadi semoga dana pun terkumpul sehingga kita bisa mempersembahkan suatu karya cipta yang besar yang bisa dilihat oleh masyarakat Bali dan juga nanti masyarakat seluruh Indonesia yang sempat berkunjung ke Bali, ataupun nanti rombongan ini bisa Ibu ajak dan pentas di Jakarta.
gitu. Tidak demikian saja, semoga nanti secara internasional kalau keadaan pandemi ini sudah lebih membaik. Dan ini juga karena terkendala dengan adanya pandemi yang melarang kerumunan, karena ini tidak mungkin virtual hanya mungkin untuk 10 orang bisa dilihat, tapi ini harus dengan touch langsung ya kepada hadirin. Jadi kita menggarapnya harus dengan sabar hingga kerumunan diizinkan. Kemudian itulah yang kita tunggu-tunggu, dan selain syarat dari pemerintah itu ya juga untuk pengumpulan dananya ya, semoga banyak yang mendukung hingga asungkara.